saya itu berharap supaya anggaran pendidikan yang besar, 20% minimal itu terencana dengan baik, sehingga belanja kita di bidang pendidikan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, bukan berorientasi kepada kebutuhan SKPD. SKPD, karena saya melihat tidak semua yang dilakukan SKPD itu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang ada di bawah. Faktanya kan dengan anggaran yang sangat besar, malah SKPD ini jor-joran belanjanya kan di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi, kemudian macam-macam itu kan. Nah itu kan agak ironis kalau kita sementara fakta di lapangan masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena keterbatasan ruang kelas. Ada beberapa daerah yang terkadang belajarnya di balai desa. Ada yang terpaksa ruangannya disekat-sekat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, sementara kita ya kan ironis nih, alat belajar begitu bagus, begitu ini, sementara di satu tempat belajar saja susah kan, misalnya tempat belajar susah, sehingga kita berharap supaya anggaran yang besar itu betul-betul terjadi keadilan lah di bidang pembelajaran. Banyak yang menurut saya belanja itu kemudian tidak maksimal manfaatnya, tidak perlu dan tidak maksimal manfaatnya untuk masyarakat, tidak menyentuh langsung masyarakat. Nah, kan di daerah-daerah terutama daerah saya mestinya ada penambahan RKD atau ada pembangunan sekolah baru, atau ada kan kita kan wajib nih pendidikan dasar 12 tahun kan, sementara kita tidak penuhi fasilitasnya. Misalnya di Kecamatan Segan misalnya yang SMA tidak ada, harus belajar ke Tanjung Redep. Ada kecamatan yang tidak ada SMA-nya gitu? Ada, Tabalar nggak ada. Nah kalau misalnya dia mau lanjut SMA di Tanjung Redep, terus di sana sonasi, kan nggak bisa masuk. Betul. Problem. Kemudian mereka tersingkir ke sekolah swasta, udah tidak bisa menikmati fasilitas negara, pembangunan di daerahnya, kemudian disodorkan fasilitas pendidikan yang mahal. Ini kan tidak adil menurut saya untuk masyarakat. Sehingga sementara kita lihat juga proporsi penerima beasiswa itu kan nggak proporsional kalau menurut saya kan. Dan mestinya, nah misalnya di Tabalar tidak SMA, dia harus sekolah di kecamatan tetangga atau Tanjung Redep. Itu kan mesti mendapat prioritas karena dia kan ada biaya tambahan. Dia tinggal di situ, nginap di situ, kemudian harus kontrak rumah dan sebagainya, atau setidaknya dia pulang balik, sehingga mestinya begini-begini harus mendapat prioritas, mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Sementara ini kan pemerintah tiap tahun hanya mengikuti rutinitas saja, tanpa ada inovasi, gitu, tanpa ada inovasi untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, saya kan di setiap kabupaten kan ada UPT kepala cabang dinas pendidikan, tapi mereka juga bekerja biar mengusulkan perbaikan. Kalau tidak disetujui oleh dinas pendidikan tidak bisa ngapa-ngapain juga. Karena faktanya banyak mereka mengusulkan pembenahan sekolah, ruang kelas dan segala macam, tapi di provinsi sendiri tidak dianggarkan, sehingga menjadi sia-sia. Kan ironis nih, kita anggaran 4 triliun, sekian triliun, loh kemana aja duitnya, ini pelajar kok tidak ada ruangannya kan. Ironis jadinya kita begitu. Itu maksud saya. Bang, ngomong-ngomong bicara soal pendidikan Bang, di Kaltim sendiri dari 10 kabupaten kota kan masih ada nggak Bang sekolah yang dari segi fasilitas pendidikannya itu masih minim gitu Bang, sehingga butuh perhatian? Masih banyak. Salah satunya di mana tuh Bang? Masih banyak, misalnya SMA 2 Sandaran. SMA 2 Sandaran itu ya disekatlah ruangannya supaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah kan. Ada beberapa daerah yang kita lihat, sehingga saya pikir di dinas pendidikan juga sudah ada datanya itu, karena ada kepala cabangnya masing-masing kan, ada kepala cabang mereka masing-masing di kabupaten. Cuma tinggal kemauannya saja. Jangan diutamakan belanja pengadaan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mana buktinya yang tidak bersentuhan langsung? Misalnya pengadaan data center, comment center, yang ada itu sampai sekarang belum dipakai, belum bermanfaat juga bagi masyarakat. Puluhan miliar uang habis kan. Dan begitu maksud saya.